Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iptigia Mardatila dengan NIM 25111024311090. Pada hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman komprehensif materi pengantar bisnis untuk memperbaiki nilai UTS saya. Presentasi ini akan mengulas fondasi dasar bisnis, manajemen fungsional, transformasi digital, hingga bagaimana nilai-nilai etis serta perspektif bisnis Islam diterapkan dalam dunia usaha saat ini. Mari kita mulai pembahasan dari konsep paling mendasar. Yang pertama, apa itu bisnis? Secara sederhana, bisnis adalah usaha terorganisasi yang menawarkan produk atau jasa demi memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan ini tidak berdiri sendiri. Keberlanjutan sebuah bisnis ditopang oleh 3 aktivitas utama, yaitu produksi untuk menciptakan nilai tambah, distribusi untuk membawa produk tersebut kepada konsumen, dan penjualan sebagai titik pertukaran nilai. Secara keseluruhan, bisnis berfungsi sebagai kontrol arah organisasi yang strategis dalam merencanakan masa depan. Selanjutnya, bisnis yang hebat tidak hanya berorientasi pada uang, tetapi juga harus memegang teguh kompas moral melalui etika bisnis. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau CSR terhadap 5 kelompok penerima manfaat utama. Yang pertama, pelanggan, karyawan, investor, pemasok, dan komunitas sekitar. Perusahaan menyikapi CSR ini dengan 4 cara. Ada yang obstruktif atau menolak tanggung jawab, defensif yang hanya melakukan batas minimum hukum, akomodatif jika ditekan masyarakat, hingga tingkatan tertinggi yaitu proaktif, di mana perusahaan secara sukarela memimpin perubahan sosial positif. Kita tidak bisa melepaskan bisnis dari dinamika global. Sepanjang tahun 2025 dan 2026 ini, kita menghadapi tantangan berat berupa pelemahan ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Hal ini memicu penguatan dolar AS yang menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Bagi Indonesia, meskipun ekspor non-migas kita surplus, kita masih menghadapi defisit di sektor migas. Hambatan-hambatan perdagangan seperti perbedaan regulasi hukum, tarif proteksionisme, serta jurang perbedaan budaya merupakan tantangan nyata yang harus dilewati jika kita ingin melakukan ekspansi internasional. Ketika ingin mendirikan bisnis, aspek hukum kepemilikan menjadi hal krusial. Secara garis besar, kepemilikan dibagi menjadi non-korporasi dan korporasi. Pada bentuk non-korporasi seperti perusahaan perseorangan dan firma, pemilik bertanggung jawab penuh hingga menggunakan aset pribadinya jika terjadi masalah keuangan. CP menjembatani hal ini dengan membagi peran sekutu aktif dan sekutu pasif. Sementara itu, bentuk korporasi seperti PT memberikan perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas sesuai porsi saham. Di samping bentuk koperasi yang berasaskan kesejahteraan bersama dan yayasan yang bersikap nirlaba. Bagaimana kita memulai usaha tersebut? Kewirausahaan mengajarkan kita 3 strategis utama: menyusun rencana bisnis tertulis yang matang, membeli waralaba yang sistemnya sudah teruji, atau membangun startup dari nol dengan inovasi baru. Tentu saja, kunci keberhasilan wirausaha terletak pada kepekaan membaca tren pasar dan kapabilitas manajemen. Mengapa banyak bisnis baru gagal? Biasanya karena kekurangan modal awal, manajemen keuangan atau cash flow yang buruk, serta salah menganalisis kebutuhan pasar. Setiap bisnis beroperasi di dalam satu sistem ekonomi negara. Ada sistem terpimpin di mana seluruh kendali produk dan harga diatur mutlak oleh pemerintah. Ada pula sistem ekonomi pasar yang menyerahkan semuanya pada hukum permintaan dan penawaran bebas, serta sistem campuran seperti di Indonesia. Di dalam sistem ini, perusahaan akan menghadapi 4 jenis persaingan pasar, mulai dari persaingan sempurna yang homogen, persaingan monopolistik yang kaya diferensiasi produk, pasar
oligopoli yang didominasi segelintir raksasa, hingga monopoli di mana hanya ada satu permainan tunggal. Untuk menjalankan semua itu dengan efektif dibutuhkan ilmu manajemen. Manajemen digerakkan oleh 4 fungsi dasar: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara berjenjang oleh top manager selaku perumus strategi makro, middle management sebagai jembatan taktis divisi, dan first line manager yang mengawasi operasional harian. Strategis yang mereka jalankan pun berlapis, dari strategis korporat perusahaan, strategis bisnis tingkat unit, hingga strategi fungsional operasional. Aset terpenting dalam bisnis adalah manusia. Disinilah manajemen SDM berperan penting melalui 3 pilar utamanya. Pertama adalah perencanaan SDM, melalui analisis jabatan untuk menetapkan kualifikasi staf yang tepat sesuai hukum kerja. Kedua adalah staffing, mencakup rekrutmen kreatif dan selektif, ketat untuk menyaring talenta terbaik, serta kompensasi yang adil. Terakhir adalah pengembangan, di mana karyawan baru dididik, dinilai kinerjanya secara berkala, dan diberikan jalur karir yang menjanjikan agar terus tumbuh bersama perusahaan. Sekarang kita masuk ke dapur bisnis, yaitu manajemen produksi dan operasi. Tugas utamanya adalah melakukan transformasi nilai, mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, bernilai tinggi yang siap dibeli konsumen. Perencanaan produksi ini menuntut presisi tinggi dalam menghitung kapasitas output, menentukan lokasi pabrik, mendesain tata letak alur kerja yang efisien, dan menjaga kualitas produk. Untuk mengontrol jadwal yang kompleks ini, manajer bisa menggunakan alat bantu visual seperti grafik Gantt dan Bagan Pret. Terkait kualitas dan operasi, ada 3 konsep modern yang wajib dipahami. Yang pertama, total quality management, komitmen menjaga mutu di setiap rantai kerja yang sering kali divalidasi oleh sertifikasi ISO internasional. Kedua adalah just in time, metode produksi ramping yang mengeliminasi pemborosan gudang dengan mendatangkan bahan baku tepat saat akan diproduksi. Dan ketiga adalah supply chain management, sebuah integrasi aliran barang yang mulus dari supplier, pabrik, distributor, hingga tangan konsumen akhir. Berikutnya adalah aspek darah kehidupan bisnis, yaitu keuangan. Prinsip fundamental di sini adalah nilai waktu uang. Uang hari ini lebih bernilai karena adanya potensi investasi masa depan. Rumus bunga majemuk A sama dengan P kali buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T, membantu kita memproyeksikan nilai tersebut dan aturan praktis. Rules of 72 memprediksi kapan investasi kita akan berlipat ganda. Untuk mendanai ekspansi, perusahaan dapat mencari modal dari bank, modal ventura, menerbitkan obligasi, atau melakukan lompatan besar dengan melakukan go public di pasar modal. Setelah produk dan modal siap, bagaimana kita mendekati pasar? Pemasaran bertugas menciptakan 4 kegunaan nilai: bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan. Melalui segmentasi pasar yang tepat, baik geografis, demografis, psikografis, maupun perilaku, kita dapat menyasar target konsumen secara akurat. Semua itu dirangkum dalam senjata utama pemasaran, yaitu bauran pemasaran. Memadukan keunggulan produk, penetapan price yang kompetitif, kemudian access place, dan kekuatan taktik promotion yang persuasif. Kita kini hidup di era digital di mana teknologi informasi telah mengubah landscape bisnis secara radikal. Digitalisasi melahirkan fenomena kantor jinjing yang memungkinkan fleksibilitas kerja, merampingkan birokrasi, dan menghubungkan tim secara global. Infrastruktur IT seperti intranet, extranet, dan sistem cloud kini menjadi tulang punggung operasi harian. Namun, hal ini juga membawa risiko kejahatan siber yang tinggi, sehingga menuntut perusahaan menerapkan pertahanan firewall yang kuat,
antivirus mutakhir, serta enskripsi data yang ketat. Materi penting berikutnya adalah perspektif bisnis Islam. Berbeda dengan model konvensional yang seringkali sekedar memaksimalkan profit finansial, bisnis Islam memiliki tujuan mulia mencapai kesuksesan yang berlandaskan halalan thayyibah, berorientasi seimbang duniawi dan ukhrawi, serta memandang pekerjaan sebagai ibadah. Bisnis syariah juga melarang keras 4 unsur transaksi merugikan, yaitu riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian informasi, maisir yang mengarah pada spekulasi judi, serta tindakan zolim yang merugikan pihak lain. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian materi UTS pengantar bisnis kita, yang pertama, bisnis adalah sebuah sistem terintegrasi yang membutuhkan harmonisasi antara SDM, keuangan, operasi, dan pemasaran. Yang kedua, kunci keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh strategi yang adaptif terhadap teknologi digital dan berlandaskan etika tanggung jawab sosial. Dan ketiga, perspektif bisnis Islam memberikan kerangka etis yang kuat agar bisnis tidak hanya mengejar profit murni melainkan keberkahan hidup secara berkelanjutan. Demikian presentasi rangkuman ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.